Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu aku lagi. Kali ini kita bikin konektor masker rajut yang elegan. Nah, ini kita buatnya terdiri dari 5 bulatan ya. Jadi kita bikin 5 bulatan. Yuk kita simak. Ini pertama kita bikin magic ring, oke? Nah, di dalam magic ring ini kita bikin 6 single crochet. Oke. Setelah 6 single crochet kita slip stitch. Di row kedua, setelah kita bikin rantai 1, kita bikin 2 single crochet di setiap lubangnya ya. Jadi 2 single crochet in every stitch kita lakukan sampai dengan 6 kali. Jadi totalnya ada 12 single crochet ya. Itu teman-teman tandai, bisa pakai benang, bisa pakai peniti seperti ini ya, penanda, supaya kita tahu awalannya ya, sehingga nggak ada kesalahan nantinya saat kita buat slip stitch. Oke? Di row ketiga ini, setelah kita slip stitch ya, kita bikin 1 rantai, kemudian kita bikin 2 single crochet increase ya. Jadi 1 lubang kita isi 2 single crochet. Kita tandai di sini ya, di single crochet yang pertama, supaya nanti mudah kita sudah row berapa. Kemudian setelah 2 single crochet increase atau 2 single crochet di lubang yang sama, kita bikin 1 single crochet. Kemudian kita bikin 2 SC. Jadi berikutnya seperti itu polanya ya. Jadi kita bikin 2 single crochet di lubang yang sama atau 2 single crochet increase. Kemudian di next stitch kita bikin hanya 1 single crochet. Kemudian dilanjutkan 2 single crochet increase lagi. Kita lakukan sampai di last stitch ya, atau 6 kali. Oke? Di row keempat
Itu seperti biasa, selalu kita awali dengan rantai 1 ya, atau chain 1, kemudian kita bikin 2 single crochet masing-masing stitch ya. Jadi 1 single crochet, 1 single crochet, jadi 2 single crochet, jangan lupa tandai. Kemudian kita bikin 2 single crochet increase ya. Increase itu maksudnya jadi satu lubang kita isi 2 ya. Begitu seterusnya ya, sampai 6 kali satu putarannya ya, selesai. Jadi chain 1, kemudian kita bikin 2 single crochet, yaitu single crochet, kemudian 2 single crochet di lubang yang sama, kemudian single crochet, kemudian 2 single crochet lagi increase. Begitu seterusnya sampai 6 kali ya. Kemudian slip stitch. Oke? Jadi kita sampai dengan row 4 aja ya. Kita buat lingkaran ini sebanyak 5. Ini saya contohkan 1 ya. Seperti ini cara buatnya, oke? Row 1 sampai dengan row 4. Kemudian kita bikin rantai 1, kemudian putus benangnya, lebihkan untuk menjahit nanti ya, menggabungkan dengan yang lain. Nah, seperti ini ya. Ini sudah 4 yang digabung. Nah, ini saya beri contoh yang ini ya, supaya teman-teman tahu ya. Nah, saat menggabungkan yang ini ya, antara bulatan-bulatan itu posisinya harus pas ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, seperti ini ya. Oke? Kita pakai benang yang slip stitch, setelah slip stitch ya, makanya lebihkan benangnya untuk menjahit ini, untuk menggabungkan. Nah, kita masukkan ke sini ya. Caranya sama seperti kalau kita menggabungkan granny square ya, atau kalau kita ingin menggabungkan menjahit pinggiran tas, caranya seperti ini ya. Bisa dengan cara seperti ini, oke? Jadi ini stitch seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman lakukan di keempatnya tadi ya. Sudah kan? Sudah. Ini saya contoh yang terakhir. Kemudian kan kita bikin 5 bulatan. Nah, untuk 2 bulatan itu teman-teman kasih panjang banget. Sisakan benang awalnya ya. Kita sisakan benang yang panjang untuk kita jahit kancingnya nanti. Jadi kita nggak pakai benang baru. Jadi pakai sisa benang yang ada ya. Jadi saat membuat dua lingkaran, teman-teman panjangkan, sisakan benang di bisa di awal, bisa di akhir untuk menjahit kancingnya. Kemudian di bulatan yang 3 itu juga sisakan benangnya agak panjang untuk menjahit seperti ini ya, menggabungkan antara satu lingkaran dengan lingkaran yang lainnya. Seperti itu ya teman-temannya. Kalau teman-teman nanti ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, oke?
Nah, ini kita sudah sambung ya. Jadi ada 5 lingkarannya, 5 bulatan. Nah, supaya lebih cantik kita isi 3 di antaranya, yang tengah kita kasih bunga yang kecil. Nah, ini cara buatnya. Pertama kita bikin magic ring. Oke, kemudian kita bikin 1 rantai. Lalu kita bikin 2 double crochet. Seperti ini ya, 2 double crochet, kemudian kita bikin 2 rantai, lalu slip stitch. Nah, ini pola untuk kelopak bunga pertama. Kemudian teman-teman bikin 5 kali. Sama polanya ya. Jadi kita bikin 2 rantai, kemudian 2 double crochet, kemudian 2 rantai, lalu slip stitch. Buat sebanyak 5 kelopak, oke? Kita buat hanya 3 bunga kecil ya, karena di 5 bulatan itu, di bulatan pertama untuk kancing dan di bulatan kelima untuk kancing. Jadi kita hanya bikin 3 bunga kecil untuk di tengahnya, oke? Nah, seperti ini ya, bunga yang cute dengan 5 kelopak bunga, cantik kan? Nanti kita percantik lagi dengan kita kasih mutiara. Nah, ini saya contohkan cara pasangnya ya. Ini sisakan benang juga saat kita bikin bunga ini untuk menjahit. Nah, ini kita masukkan mutiaranya, kemudian kita jahitnya pas di tengah lubang sini ya. Jadi dia posisi si bunga kecil ini pas di tengah. Nah ya, makanya saya contohkan supaya posisinya bagus pas di tengah ya. Nah, kemudian itu supaya menempel sempurna, itu kita jahit seperti ini. Teman-teman perhatikan ya. Jadi lebih baik dijahit daripada dilem ya, karena kalau dilem kalau dijahit lebih kuat daripada dilem. Cara jahitnya seperti ini ya. Ini saya contohkan satu, di teman-teman bisa bikin sendiri yang keduanya. Caranya seperti ini. Atau kalau teman-teman punya cara lain yang lebih rapi, boleh juga. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti bunganya menempel sempurna di alasnya ini ya, di bulatannya. Posisinya pas di tengah-tengahnya. Oke?
setelah kita pasang 3 bunga itu ya, kemudian untuk supaya lebih cantik lagi, ini konektornya, pinggirannya kita rajut lagi dengan benang yang sama dengan kelopak bunganya merah. Kalau teman-teman terserah ya, pakai benang warna apa aja, yang penting sesuai selera ya. Nah, pertama kita bikin single crochet seperti biasa, lalu kita bikin di sini ya, di tengah-tengah sini kita tarik, kemudian kita bikin 1 rantai seperti ini ya. Perhatikan baik-baik temanku tercinta. Kemudian kita caranya seperti ini di lubang berikutnya. Nah, kita ambil benangnya seperti ini ya. Kenapa? Supaya nanti hasilnya seperti ini, teman-teman lihat. Cantik kan? Untuk pinggirannya bagus. Kemudian seperti ini, tusukkan. Kaitnya seperti itu caranya, supaya benangnya seperti ini, hasilnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi, nah, seperti itu caranya ya. Kalau teman-teman lakukan sesuai dengan teknik ini, hasilnya akan bagus, oke? Nah, kita lakukan sampai seputarannya. Nah, seperti ini ya caranya, kaitkannya seperti ini, supaya menghasilkan liku-liku pinggiran bulatan itu jadi cantik. Seperti itu ya teman-teman. Ini saya contohkan kalau pas teman-teman sampai di lekukan ini ya, caranya seperti ini. Nah, ini ya, kemudian di rantai selanjutnya yang ini ya. Nah, tusuk di sini. Jadi nanti teman-teman di berikutnya menemui seperti ini, caranya sama seperti ini ya. Jadi kita bikin pinggiran yang warna merah ini sampai sekelilingnya ya. Gitu ya, jadi teman-teman silakan mengkombinasikan benangnya yang cantik. Menurut saya hasilnya akan bagus kalau kita bisa padu padankan warnanya yang matching, kemudian kita mengerjakannya rapih. Itu pasti hasil rajutan apapun akan terlihat lebih cantik walaupun motifnya sederhana. Tapi meskipun motifnya bagus, kalau hasilnya kita mengerjakannya nggak rapih, kemudian memadu padankan kombinasi benangnya nggak matching, itu hasilnya nggak kelihatan bagus motifnya, walaupun motifnya bagus. Tapi kalau meskipun motifnya sederhana, kalau pengerjaannya rapih, kemudian matching warna benangnya saat mengkombinasikan dengan warna lain, pasti terlihat cantik. Nah teman-teman seperti ini ya, seperti biasa kita selip-selipkan di belakangnya serapih mungkin ya teman-teman. Ini saya pakai benang nilon ya. Jadi setiap saya potong gitu, korek ujungnya supaya nempel, nggak berudul. Jadi teman-teman bisa pakai benang apa saja ya. Yang penting cocok nanti dicoba ya. Nah,
Seperti tadi saya bilang ya, kita saat memulai atau mengakhiri buat lingkaran untuk ujung kiri dan kanannya, untuk pasang kancingnya, kita lebihkan benangnya ya, supaya kita nggak bikin benang baru. Nah, ini cara menjahit kancingnya ya, pakai benang yang sisa tadi, kemudian seperti ini. Kancingnya sesuai dengan teman-teman punya ya. Yang penting bisa mengkaitkan maskernya dan jahitnya sekuat dan serapi mungkin. Oke? Nah, ini hasil akhirnya, elegan banget ya. Dihiasi 3 bunga yang cute banget dan ada mutiara di tengahnya mempercantik konektor ini. Demikian ya tutorial konektor masker rajut kali ini, teman-temanku sayang. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.